belajar buat semua sahabat didik. Kita akan bahas materi IPA kelas 8, sistem gerak hewan dan tumbuhan. Kita mulai dari sistem gerak hewan. Hewan di dalam air memiliki gerak melayang karena memiliki massa jenis lebih kecil daripada lingkungan. Kemudian bentuk streamline atau bentuk torpedo pada hewan air itu akan mengurangi hambatan. Kemudian otot dan tulang belakang bersifat fleksibel yang mendorong ekor dan sirip di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan untuk menjaga keseimbangan dan juga memiliki gelembung renang untuk mengatur gerakan naik turun di dalam air. Bagaimana dengan gerak hewan di udara seperti burung? Kita tahu burung harus melawan gaya gravitasi bumi, sehingga burung harus memiliki gaya angkat yang besar. Burung dilengkapi dengan bentuk sayap yang melengkung, di mana ketika sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Itulah yang disebut dengan gaya aksi. Selanjutnya, udara akan memberikan gaya reaksi terhadap sayap, sehingga burung dapat terangkat ke atas. Inilah yang kita kenal dengan hukum 3 Newton seperti yang sudah kita pelajari pada bagian terdahulu. Bagaimana dengan gerak hewan di darat? Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal ini diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas. Contohnya, seseorang mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kakinya, lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut, dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Kemudian, struktur tulang serta kekuatan otot juga akan mempengaruhi gerakan hewan di darat. Contohnya, kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi yang mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada hewan yang lain. Berikut kita akan bahas mengenai gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan selain gerak tumbuh, di mana tumbuhan dari kecil menjadi besar, dan juga gerak tumbuhan yang merupakan respon terhadap adanya rangsang. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu gerak endonom dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan, sedangkan gerak esionom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari luar sel atau luar tubuh tumbuhan. Gerak endonom contohnya gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak membukanya buah polong-polongan karena terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Jadi arah datangnya rangsangan adalah dari dalam buah polong-polongan tersebut, yaitu kadar air. Selain membukanya buah polong-polongan, contoh gerakan higroskopis yang lain adalah membukanya dinding sporangium
atau kotak spora pada tumbuhan paku. Kemudian kita akan ke gerak esionom atau gerak akibat rangsangan dari luar. Secara umum, gerak esionom dibagi atas 3 bagian, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Secara singkat, kita bisa bedakan gerak tropisme adalah gerakan yang memiliki arah, gerak nasti adalah gerakan yang tidak memiliki arah, sedangkan gerak taksis adalah gerakan berpindah tempat. Kemudian kita akan bahas gerak tropisme. Gerak tropisme kita bedakan atas 2, yaitu tropisme positif, di mana arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsangan, sedangkan tropisme negatif, di mana arah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan. Kemudian kita bedakan beberapa gerak tropisme berdasarkan sumber rangsang. Yang pertama, sumber rangsang berupa cahaya atau foto, sehingga disebut gerak fototropisme. Yang kedua, gerak geo, berarti sumber rangsang adalah geo atau bumi, disebut gerak geotropisme. Yang ketiga, sumber rangsang berupa air atau hidro, sehingga geraknya disebut hidrotropisme. Yang keempat, gerak karena sentuhan, sumber rangsangnya sentuhan atau persinggungan, tikmo, sehingga geraknya disebut dengan tikmotropisme. Kemudian sumber rangsang berupa zat kimia disebut kemo, maka gerakannya disebut kemotropisme. Contoh fototropisme yaitu tumbuhan di dalam ruangan, pucuknya akan mengarah ke arah sinar datang. Kemudian contoh geotropisme, akar akan selalu menuju pusat bumi, namanya geotropisme positif, sedangkan arah pertumbuhan batang menjauhi geo atau bumi disebut dengan geotropisme negatif. Contoh hidrotropisme, di mana arah pertumbuhan akar akan menuju air. Contoh tikmotropisme, melilitnya sulur tanaman polong-polongan pada kayu penyangga. Contoh kemotropisme, di mana tanaman diberi pupuk dan air. Setelah beberapa hari, maka arah pertumbuhan akar akan menuju pupuk dan air yang diberikan. Kemudian kita ke gerak nasti. Di sini ada contoh-contoh gerak nasti. Contohnya seismonasti. Seismo itu sentuhan, hampir mirip dengan tikmo. Dan di sini ada contohnya, putri malu ketika disentuh maka daunnya akan menguncup. Kemudian ada nikti nasti, nikti malam atau gelap. Contohnya daun polong-polongan pada malam hari akan menguncup. Kemudian di sini ada foto nasti, di mana bunga pada saat terang cahaya matahari maka bunga ini akan mekar. Kemudian termonasti, contohnya di sini adalah bunga tulip pada musim panas, dia akan mekar. Kemudian kita ke gerak yang terakhir, gerak taksis, yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang. Contohnya fototaksis, kita lihat di sini yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya, di mana klorofil akan lebih banyak pada cahaya yang lebih besar. Kemudian contoh kemotaksis, rangsang karena zat kimia, yaitu pergerakan bulu serbuk menuju sel telur pada saat terjadi pembuahan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Atas perhatiannya, terima kasih.